Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Recita Putri Azahra dengan NPM 25101019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak S. Parman SHMH. Pada video ini saya akan membahas secara singkat tentang penegakan hukum korupsi di Indonesia dan alasan mengapa korupsi masih terus-terusan terjadi di Indonesia meskipun Indonesia telah memiliki regulasi anti korupsi yang cukup lengkap. Sebelum kita masuk ke pembahasan, rasanya penting bagi kita untuk mengetahui apa itu korupsi. Korupsi itu secara sederhana adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh kepentingan pribadi ataupun kelompok yang merugikan kepentingan publik atau keuangan negara. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, korupsi ini sangat merugikan negara karena menghambat pembangunan dan juga menurunkan kepercayaan kita sebagai masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk memberantas korupsi, seperti dengan adanya UU Pemberantasan Tipikor dan juga keberadaan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, hingga saat ini masih banyak kasus korupsi yang terus bermunculan di negara kita. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya persoalannya bukan terletak pada kurangnya aturan, tetapi dengan bagaimana aturan tersebut dijalankan. Nah, untuk memahami tantangan di Indonesia, kita dapat belajar dari negara lain yang relatif berhasil menekan korupsi di daerah mereka. Salah satu contoh adalah negara Singapura. Di Singapura, pemberantasan korupsi dilakukan melalui CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau yang memiliki kewenangan kuat untuk menyelidiki dugaan korupsi termasuk terhadap pejabat tinggi negara. Selain itu, birokrasi di sana dibuat lebih sederhana dan pelayanan publik didigitalisasi sehingga meminimalisir terjadinya suap. Sementara itu, contoh lain, Hong Kong memiliki ICAC atau Independent Commission Against Corruption. Yang menarik, lembaga ini tuh tidak hanya fokus terhadap penindakannya aja, tetapi juga berfokus terhadap pencegahan korupsi itu dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakatnya. Jadi mereka tuh nggak hanya fokus dengan menangkap pelaku korupsi aja, tetapi juga mencegah korupsi itu sebelum dapat terjadi. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan dalam menekan angka korupsi itu tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga dengan independensi lembaga, transparansi pemerintah, dan budaya integritas masyarakat ataupun pemerintah yang dibangun secara konsisten. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa korupsi itu masih sulit diberantas padahal regulasinya sudah cukup jelas? Hal itu disebabkan yang pertama karena implementasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antara lembaga yang masih belum cukup optimal. Yang kedua, kemampuan pemulihan dan pelacakan aset hasil korupsi yang masih harus diperkuat agar kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal. Yang ketiga, perlindungan terhadap saksi dan pelapor yang belum optimal sehingga banyak masyarakat yang enggan melapor dugaan korupsi. Namun, akar masalah yang lebih dalam terletak pada budaya hukum masyarakat itu sendiri. Praktik suap dianggap hal yang biasa, budaya patronase, dan sikap permisif terhadap penyimpan yang menyebabkan korupsi terus menemukan celah untuk berkembang. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus terhadap penindakan kepada pelaku setelah kejahatan itu terjadi, tetapi juga dengan membangun integritas kita sejak dini. Karena para pelaku korupsi yang duduk di kursi terdakwa itu dulu juga anak-anak bangsa yang mengenyam pendidikan seperti kita. Karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting dan harus dimulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan keluarga agar nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan integritas itu dapat tumbuh sejak awal. Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak hanya membentukkan hukum yang kuat, tetapi juga budaya dan karakter yang kuat. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.